Kembali di Squawk Box CNBC Indonesia, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga pertamanya dalam 3 tahun terakhir. Kabarnya kebijakan ini bahkan diambil kurang dari 2 bulan lagi. The Fed terakhir menaikkan suku bunga acuannya pada akhir 2018 berdasarkan data dari perangkat FedWatch milik CMA Group. Pelaku pasar saat ini melihat probabilitas sebesar 61%. The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 0,25 hingga 0,5% pada Maret 2022 dan menaikkan lagi sebanyak 2 kali pada akhir 2022. Sedang kenaikan berikutnya adalah ketika The Fed bisa melihat beberapa pukulan balik. The Fed juga menaikkan suku bunga sebagai tanggapan terhadap melonjaknya inflasi di Amerika Serikat yang berjalan pada tingkat tercepat dalam hampir 40 tahun. Ketua The Fed Jerome Powell dan para koleganya pada tahun 2021 bersikeras bahwa kenaikan harga hanya bersifat sementara, tetapi nyatanya mereka mengakui bahwa melonjaknya inflasi tidak hanya terjadi sementara. Ya, dan untuk mengulas dampak kenaikan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat The Fed terhadap pasar saham dan juga pasar keuangan di domestik, kami sudah tersambung dengan Presiden Direktur Samuel Asset Management, Bapak Agus Basuki Yanuar secara eksklusif. Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Yuran. Ya, ketika kita melihat bahwa bayang-bayang tapering dan juga bayang-bayang kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed ternyata akan lebih cepat gitu ya. Dan diperkirakan juga The Fed akan menaikkan suku bunganya 0,25 ataupun 25 basis point atau menjadi tentunya 0,25% begitu sampai dengan 0,5%. Anda melihat ketika The Fed melakukan atau menaikkan suku bunganya, seperti apa sih untuk prospek investasi di sektor keuangan dalam negeri kita dan seberapa besar juga akan berdampak? Saya rasa setiap kali Fed melakukan atau menaikkan tingkat suku bunga itu akan diikuti oleh seluruh bank sentral ya, termasuk Bank Indonesia. Mungkin yang membedakan adalah berapa besaran dan berapa kali kenaikan itu. Selama ini memang dana yang dipompa ke pasar itu untuk mencari inflasi gitu ya. Jadi begitu inflasi muncul sebetulnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena inflasi itu di satu pihak juga merupakan insentif bagi produsen. Nah, kemungkinan kalau konsensus yang kita baca kan The Fed tahun ini bisa menaikkan sampai dengan 3 kali kenaikan suku bunga. Kami rasa juga Bank Indonesia akan merespons dengan mengikuti langkah bank tersebut. Tentunya inflasi di Indonesia sendiri karena kita produsen komoditas ya, di mana kalau di luar negeri yang terjadi karena kelangkaan barang-barang baik mineral, energi maupun komoditas yang lain, sementara kita kan produsen, jadi ada sedikit hedging gitu, karena sebagai produsen tentunya kita tidak sebesar inflasinya di luar negeri. Pemerintah sendiri melalui harga-harga yang bisa diatur sudah mengupayakan untuk kenaikan harganya lebih terkendali. Barangkali juga berkah kita yang lain adalah kenaikan dari harga komoditas baik pertanian, perkebunan, mineral maupun energi itu mempengaruhi secara positif kepada 30 juta penduduk Indonesia. Karena kalau di perkebunan sendiri misalnya yang dipengaruhi positif itu sekitar 11 juta keluarga, kalau rata-rata 3 orang per keluarga 30 juta. Sehingga dampak dari kenaikan bunga terhadap inflasi barangkali lebih terkendali. Kalau kami memperkirakan tahun ini barangkali antara 3 sampai 3,3% inflasi di Indonesia. Iya. Demikian. Pak, ketika kita melihat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga acuan, tentunya akan berdampak terhadap sejumlah bank sentral lainnya. ECB juga sudah membuang kata bahwa ya akan mengikuti tentunya pergerakan dari seperti apa The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya atau mengeluarkan kebijakan moneternya. Tentu juga akan tercermin di arah kebijakan Bank Indonesia. Ekspektasi Anda melihat arah kebijakan Bank Indonesia seperti apa sih? Melihat tentunya juga menyikapi arah kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau Fed kan saat ini sekitar 25 basis bunga. Kalau 3 kali masing-masing 25 basis berarti kan akan ke 1%. Sementara di Indonesia BI rate itu 3,5. Kami sih memperkirakan antara menjadi 4 ke 4,25%. Dan
belum tentu ini diikuti secara besar-besaran oleh perbankan karena perbankan Indonesia kan juga over liquid. Jadi saya rasa respon dari BI untuk mengikuti langkah Fed ini juga bagian dari menjaga stabilitas rupiah. Saat ini di antara emerging market di dunia, Indonesia termasuk 4 terbaik ya, yang penurunannya relatif kecil, itu hanya di bawah 1% depresiasi rupiahnya, sementara kalau di beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil tahun lalu itu currency-nya terdepresiasi 25%. Ini salah satu juga berkah dari kenaikan harga komoditas, kemudian kebijakan yang sangat efektif di dalam menjaga stabilitas rupiah dari Bank Indonesia. Kemudian juga dari pemerintah sendiri mencoba menjaga beberapa harga yang bisa diatur supaya tidak terlalu tinggi kenaikannya. Jadi otomatis sebenarnya kalau kembali ke pertanyaan apakah BI akan merespon, menurut kami akan mengikuti langkah dari Bank Sentral Amerika. Anda melihat akan secara langsung begitu juga Bank Indonesia akan mengeluarkan ketika Bank Sentral Amerika Serikat resmi begitu ya mengumumkan untuk menaikkan suku bunga acuannya atau jeda beberapa saat dari setelah Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan? Kalau dari historis kan ada beberapa jeda mungkin 1-2 minggu ya, tergantung dari rapat Dewan Gubernurnya. Jadi cuma mungkin kenaikannya tidak seperti yang terjadi di beberapa negara lain karena inflasi di sana di atas 5%, sementara kita masih berpotensi antara 3 sampai 3,5% saja. Oke, tapi kalau kita lihat untuk daya tahan pasar keuangan domestik dan juga untuk arus dana asing masuk di tahun 2022 itu seperti apa sih Pak peluangnya? Salah satu katalis yang membuat Indonesia menarik di antara katakanlah emerging market yang lain, kita kan termasuk agak terlambat ya. Tapi beberapa hal positif, rupiah yang lebih stabil sehingga bisa terukur investasi mereka di sini. Kemudian langkah pemerintah di dalam menjaga keberlangsungan ekonomi pada saat sama juga mengatasi masalah pandemi ya. Kalau kita lihat ukuran dari jumlah vaksinasi yang dilakukan, Indonesia termasuk 4 yang terbaik di dunia dalam hal presentasi jumlah masyarakat yang divaksinasi. Padahal Indonesia bukan produsen vaksin, jadi termasuk yang perlu diapresiasi. Kemudian sebagai produsen komoditas juga kita punya hedging terhadap inflasi, dan yang ketiga banyak perubahan-perubahan struktural yang membuat ekonomi lebih efisien, misalnya termasuk jalur logistik transportasi yang lebih baik sehingga tekanan terhadap inflasi itu bisa dikendalikan. Dan jangan lupa juga bahwa demografi kita termasuk demografi yang relatif besar, produktif dan relatif konsumtif. Jadi ini akan menarik, dan di tengah anggapan bahwa investasi di Tiongkok itu sekarang lebih berisiko, maka bobot emerging market ada potensi dinaikkan gitu. Kalau sekarang kan dari 2%, di antara emerging market hanya 2% alokasi di Indonesia, dengan mengurangi investasi di Tiongkok, mereka bisa mengalokasikan ke beberapa negara lain dalam emerging market untuk lebih tinggi. Salah satunya bisa kita lihat misalnya waktu di kuartal 4 ya, mulai Oktober itu ada kenaikan indeks dengan diburunya saham-saham yang value ya, value stock, sehingga sepanjang 2021 itu kan yang salah satu kenaikan terbesar itu di kuartal 4 itu pada saat investor asing mulai mengakumulasi kembali pasar saham di Indonesia. Dan kalau kita baca misalnya analis arus utama global tentang emerging market, Indonesia hampir semuanya menjadi salah satu destinasi dari investasi mereka tahun ini gitu. Oke, Pak, melihat tentunya ketika Bank Sentral Amerika Serikat juga akan menaikkan suku bunga acuannya, Anda melihat seberapa besar akan berdampak terhadap pasar saham kita? Kalau dalam kuartal 1 mungkin pasar masih mencerna ya arahnya, tapi yang pasti akan naik. Kemudian yang salah satu yang menjadi kriteria utama dalam investasi kan berapa besar depresiasi dari mata uang di negara tersebut. Kami melihat bahwa rupiah kalaupun ada katakanlah terdepresiasi, kalau sekarang di 14.300 mungkin range-nya
antara 14.400 sampai 14.500. Sebenarnya dalam 10 tahun terakhir depresiasi rupiah itu per tahun sekitar 3,5%. Jadi sepanjang misalnya yield obligasi kita di atas itu, kemudian juga rata-rata pertumbuhan laba perusahaan emiten yang diperdagangkan di bursa lebih tinggi, yang kami perkirakan tahun ini sekitar 12%, Indonesia masih menarik. Gitu. Kemudian beberapa kebijakan pemerintah yang juga pro pasar itu salah satu yang merupakan daya tarik. Oke, cukup menarik juga sebenarnya ketika kita melihat pasar saham dalam negeri kita. Tapi di tengah penguatan tentunya, dan kemarin sempat menembus level psikologisnya kembali di 6.700, Pak. Tapi ada bayang-bayang Omikron juga yang tengah menghantui begitu ya, bisa dikatakan, untuk sentimen negatif di dalam negeri kita. Anda melihat seberapa kuat sebenarnya indeks harga saham gabungan kita mampu menembus level di atas 6.700, karena cukup bergerak sideways sebenarnya kalau kita lihat ini juga, Pak. Ya, ini kan Januari baru 2 minggu ya, tapi cukup menjanjikan. Indeks sudah positif 1%. Kemudian LQ45 yang mencerminkan saham-saham dari value stock juga positif ya. Sementara di tahun lalu kan meskipun IHSG naik 10%, tapi LQ45-nya negatif. Tapi tahun ini dua-duanya sejalan, bahkan LQ45 sudah positif. Itu mencerminkan bahwa appetite terhadap pasar Indonesia cukup baik dari investor domestik maupun asing. Kalau tahun lalu indeks itu 10%, tahun ini kami perkirakan sekitar 12% ya, karena rata-rata pertumbuhan laba perusahaan sekitar 12%. Jadi mungkin range indeks antara 7.200 ke 7.400 di akhir tahun ini. Kalau bulan ini masih volatile, saya rasa itu bagian dari bagaimana pasar mencerna kebijakan. Iya, 7.000 sampai 7.800 berarti full year ya Pak untuk tahun 2022 ini. Iya, untuk 2022 tentunya. Dan sangat optimistis ya targetnya Pak ya. Ya, sangat akan mencapai target baru sih, rekor baru. Pak, melihat juga tentunya dengan optimisme yang tadi Bapak katakan, 7.000 sampai 7.800. Berarti walaupun ada beberapa katalis yang cukup negatif juga membayangi pasar saham, untuk strategi dari aset manajemen sendiri, manajer investasi dalam meracik portofolio reksadananya, apakah ada perubahan atau di tahun 2022 ini mungkin ada beberapa sektor-sektor yang cukup dilirik lagi? Ya, kalau tahun lalu kan indeks lebih digerakkan oleh growth stock dari sektor-sektor baru yang didorong oleh adanya misalnya aksi korporasi akuisisi, terutama di sektor-sektor digital, teknologi, dan value stock seperti yang all economy itu kan agak sedikit ditinggalkan ataupun tidak banyak bergerak. Tahun ini dengan tema dibukanya kembali ekonomi, kegiatan ekonomi, kami melihat juga saham-saham dari value stock yang valuasinya menarik juga akan mulai terapresiasi. Jadi strateginya barangkali kalau kami lebih memilih untuk pada saat sama juga overweight di growth stock. Jadi seimbang, kalau tahun lalu banyak di growth stock, tahun ini lebih seimbang, sehingga bila keduanya itu terapresiasi maka kinerja fundnya pun akan ikut terapresiasi sesuai dengan pergerakan dari kedua jenis sektor tersebut. Oke, baik. Pak Agus, kita jeda sejenak dulu dialog kita di pagi hari ini, karena dialog eksklusif akan kami lanjutkan usai jeda. Anda juga tetaplah bersama kami tentunya di Skopbox. Kelas itu. Reksadana pasar uang mungkin tahun ini kenaikan sekitar 3-4%, sementara kalau reksadana berbasis obligasi berpotensi antara 5-6%. Kalau saham bisa seperti tahun lalu 10-12%. Jadi bagi investor yang bisa masuk ke dalam seluruh aset kelas, maka bobot terbesar tahun ini bisa dialokasikan ke reksadana saham. Tentunya kalau investor yang khusus di fixed income, tetap harus di fixed income, di obligasi. Kalau obligasi misalnya racikan portofolionya lebih banyak di tenor-tenor yang lebih pendek, 1-5 tahun, karena biasanya kalau tren kenaikan bunga itu yang 10 tahun lebih berisiko gitu ya, jadi kita lihat pendek. Kalau di saham dengan potensi kenaikan 12% itu
secara sektoral sektor-sektor yang berbasis domestik seperti perbankan, telekomunikasi, logistik, transportasi, kemudian mulai ada retail dan consumer, dan selain itu juga ada logistik dan industri kesehatan masih menjadi salah satu pilihan, selain dari tadi saham-saham energi dan komoditas yang juga tahun ini minyak kemungkinan masih tetap positif karena supply-nya masih terbatas dan adanya juga kebijakan-kebijakan beberapa negara yang membatasi penggunaan fossil oil dengan lebih mengedepankan energi baru dan terbarukan, sehingga supply-nya tetap akan timpang dibandingkan dengan demand. Jadi menurut kami kalau bagi investor yang bisa merebalance portofolionya, maka pilihan paling bijak adalah lebih banyak bobotnya di sektor-sektor atau bentuk reksadana yang mengandung unsur saham, baik reksadana campuran maupun reksadana saham. Ya, reksadana campuran dan juga reksadana saham tentunya yang mungkin saja bisa dipertimbangkan oleh investor. Tapi melihat juga salah satu tentunya yang masuk begitu ya dalam racikan portofolio investasi juga utamanya reksadana adalah obligasi. Terkait dengan pasar obligasi Indonesia, Anda melihat seberapa besar sih untuk daya tahannya menghadapi normalisasi kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat? Mungkin yang membedakan antara tahun ini dengan tahun kata 2013 gitu ya, yang membuat posisi obligasi kita lebih kuat itu karena kepemilikan asing di surat berharga negara itu turun ya. Kalau sebelumnya sekitar 30 sampai 40%, per Desember kemarin kepemilikan asing di SBN itu hanya 19%. Jadi dampak dari kalau ada arus dana keluar itu lebih sedikit gitu. Yang menarik adalah sebetulnya tren kenaikan bunga itu kan sudah dibaca sejak kuartal 4 tahun lalu, tapi nyatanya investor masih mengakumulasi beberapa katakanlah saham Indonesia. Kalau obligasi saya rasa potensi untuk keluar besar-besaran tidak ya, untuk asing keluar dari obligasi Indonesia. Kenapa? Karena sebagian besar dari investor yang membeli surat berharga negara itu adalah bank-bank sentral luar negeri juga yang memang mendiversifikasikannya ke dalam salah satunya obligasi di Indonesia. Jadi menurut kami dampak dari tapering, kenaikan bunga di Amerika itu terhadap pasar obligasi relatif minimal. Oke, tapi kalau kita lihat untuk tenor Pak yang mungkin diminati oleh investor, seperti apa Anda melihat untuk di pasar obligasi? Kalau dalam tren bunga menanjak gitu ya, biasanya yang tren pendek ke menengah itu 1 sampai 5 tahun. Sementara yang 10 tahun itu sementara dihindari karena berisiko. Nah, karena SBN juga yield-nya lebih rendah, maka kita bisa mulai masuk ke korporasi yang memiliki balance sheet yang sehat, sektor yang prospektif, katakanlah korporasi dengan rating single A itu kita bisa mulai membeli juga, sehingga yield-nya bisa baik dibanding yield dari SBN. Oke, rating dari korporasi dengan single A begitu ya juga mungkin bisa diperhatikan oleh para investor. Tapi selain rating tersebut juga, apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh investor, utamanya mungkin juga yang ingin tertarik begitu untuk masuk ke surat utang korporasi, untuk preferensi Samuel Asset Management seperti apa? Tadi sektornya tentunya sektor yang prospektif ya, domestik gitu, perbankan, kemudian juga logistik, properti barangkali juga, kemudian energi yang berbasis energi juga bisa. Jadi dari sisi sektornya adalah yang paling prospektif, kemudian balance sheet yang sehat, tata kelola perusahaannya juga cukup baik, dan jumlah emisi cukup besar supaya ada likuiditas di secondary marketnya. Jangan membeli obligasi yang issuance-nya itu kecil gitu. Kalau kita sih lihatnya biasanya yang kalau issuance-nya sekitar 5 triliun ke atas itu relatif lebih liquid di secondary marketnya. Oke, kalau Samuel Asset Management sendiri untuk racikan portofolio investasinya untuk surat utang korporasi mungkin di tahun 2022 ini seberapa besar juga untuk persentasenya? Kalau reksadana yang obligasi yang berbasis konvensional tentunya bisa di atas 50% ya untuk mulai korporasi, sisanya mungkin untuk alasan likuiditas lebih di SBN. Jadi bobotnya lebih banyak di korporasi untuk tahun ini. Kalau untuk
Ya boleh Pak, silakan dilanjut dulu Pak. Silakan. Iya, kalau untuk rebalancing portofolio Pak, apakah ada dilakukan di tahun 2022 ini untuk Samuel Asset Management? Kalau yang campuran tentunya ada dua jenis campuran ya, reksadana campuran. Ada yang campuran yang lebih agresif, itu kami bobot di sahamnya lebih hampir 70% gitu ya, 70%. Kemudian kalau yang reksadana campuran yang konservatif bisa dimaksimalkan ke 30%. Kalau tahun lalu hanya 20%, tahun ini bisa 30%. Tentunya kalau yang saham bisa sampai dengan 100% kalau perlu, tapi rata-rata barangkali sekitar 90%. Kalau bagi investor sebetulnya, kalau bagi investor yang cukup agresif gitu, bisa membeli produk-produk yang mengandung unsur saham, baik saham secara langsung maupun reksadana saham sampai dengan 80% dari portofolio, sisanya baru di pasar uang maupun di obligasi. Kemudian kalau yang moderat, yang paling bijak adalah 50-50 ya, 50% yang mengandung unsur saham, sisanya yang lebih di pasar uang atau obligasi. Sementara kalau yang investor konservatif maksimal di produk saham dan reksadana saham atau campuran mungkin 30%. Oke, untuk target peningkatan AUM atau AUM di tahun ini seperti apa Pak? Rata-rata sejak 10 tahun terakhir kami rata sekitar 20% kenaikan, tapi tahun ini kami relatif konservatif, hanya mentargetkan kenaikan dana kelolaan sekitar 10% gitu. Kenapa? Karena ada beberapa produk reksadana berbasis obligasi yang jatuh tempo, kemudian juga dengan adanya Omnibus Law yang memberikan pajak zero pajak, pajak nol bagi beberapa lembaga yang tahun lalu misalnya kalau dia membeli obligasi secara langsung itu pajaknya 15%, sekarang sudah menjadi nol atau turun. Kami rasa kenaikan dari produk-produk yang berbasis pendapat tetap untuk alasan tax planning itu akan berkurang. Jadi kami lebih banyak nanti di produk yang berbasis campuran maupun saham, termasuk barangkali yang struktur produk yang beraset dasar infrastruktur. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini Presiden Direktur Samuel Asset Management Bapak Agus Basuki Anwar sudah hadir secara eksklusif di Squawk Box. Terima kasih Gibran. Dan dialog tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam Squawk Box di pagi hari ini. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan juga Transvision channel 805 serta di saluran TV digital di 12 kota besar di Indonesia. Saya Muhammad Gibran, pamit undur diri, terus jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. CNBC Indonesia, beyond business.